Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada seluruh TV viewer. Ketemu lagi dengan saya Triwayu Cahyono. Kali ini kita ada program baru namanya Bincang Tokoh. Jadi khusus menghadirkan tokoh-tokoh yang telah menyumbangkan pemikiran, gagasan dan sebagainya untuk kemajuan Kota Solo. Nah, untuk ini edisi perdana, kita menghadirkan tokoh spesial namanya Mas Her Suprabu. Beliau ini serba bisa, artinya A sampai Z semua dilakukan beliau, merintis dari nol. Kita tanya-tanya apa saja suka dukanya. Kalau sukanya mungkin sudah banyak yang tahu, tapi dibalik kesuksesan Mas Her ini di berbagai bidang, mulai dari kuliah sampai sekarang, apa saja yang ini nanti yang kita kupas. Nah, dari sini nanti kita bisa mengambil hikmahnya bahwa menuju kesuksesan itu tidak gampang, jalannya berliku dan penuh duri, bukan jalan mulus seperti jalan tol, tapi harus lewat perjuangan. Yang perlu ditekankan nanti digarisbawahi bahwa apa yang harus dilakukan harus didasari dengan keikhlasan dan niat tulus. Langsung kita sapa Mas Her Suprabu, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Wahyu. Ya. Terima kasih kehadirannya di Radar Solo. Ya, ini beliaunya Mas Her, ganteng sekali, masih muda. Kalah ganteng sama hostnya di sini. Mas Her. Ya, Mas Wahyu. Ini kan dari namanya saja biasanya Her itu kan kalau nggak Heru ya Heri atau siapa, ini kok ada yang terpotong Her gitu. Itu ada maknanya sendiri atau enggak? Oh iya. Baik. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih Mas Wahyu sudah diundang di Radar Solo, dan ini terima kasih sekali. Terkait dengan nama ya Mas, jadi kalau nama ini kan memang orang tua pasti mempunyai maksud dan tujuan ya. Kalau saya saya tanyakan ke orang tua saya, sama lupa, biasanya kan Heri, Heru, siapa ini kok Herto ya. Ternyata itu Her itu dari bahasa Sanskerta, Her itu air ya. Air itu lambang ilmu pengetahuan, jadi harapannya ilmunya selalu bertambah seperti air yang mengalir, seperti itu. Su itu baik, kalau bahasa Jawa, Prabu itu pemimpin. Dengan ilmu yang selalu bertambah, harapannya nanti bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Itu arti namanya Mas, menurut orang tua saya ya. Mudah-mudahan nama ada doa. Amin. Ya, namanya luar biasa sekali. Saya pikir nih Her ini apa, dulunya aktenya kepotong, ada tipu, bukan ya. Soalnya kebablasan, ternyata maknanya luar biasa. Air yang mengalir. Ilmu ya air itu ya. Air itu lambang ilmu pengetahuan. Su itu baik, Prabu itu seorang pemimpin. Pokoknya kabeh dipek dewi sama Mas Her Suprabu ini. Oke. Dari mengawali karir Mas Her, ini dulu memang bercita-cita apa? Karena tadi saya dapat bocoran ini Mas Her ini nggak pernah lamar kerja. Tadi di bawah ngobrol akte ijazahnya dilegalisir nggak pernah dipakai ya Mas. Jadi stempelnya masih biru, jadi masih utuh. Masih utuh. Kenapa itu Mas Her? Apa gimana? Iya, jadi memang selama kuliah ya, kalau kemudian memang dari saya kecil senang organisasi. Jadi SD, SMP, SMA kan aktif di OSIS dan sebagainya. Demikian juga waktu kuliah, saya kemudian aktif di koperasi mahasiswa. Ya, ini yang mungkin merubah mindset hidup saya saat itu. Ya, kemudian terakhir saya menjadi ketua umum. Pada saat saya menjadi ketua umum Kopma UNS itu tahun 97-99, karyawan saya udah 200 orang saat itu. Ya. Umur berapa itu berarti Mas Her? Ya, berarti pas kuliah ya sekitar umur 20-an ya. Kan 20 punya karyawan 200 orang ya? 200, omsetnya saat itu ya, tahun 97-an itu sekitar 1 miliar. Omsetnya saat itu ya. Nah, jadi dari situ ini menjadi pengalaman yang sangat berharga, sehingga saat itu memang, dan kebetulan saat itu saya juga punya program namanya PPWM ya, Pusat Pengembangan Wirausaha Mahasiswa. Ya, sehingga karena saya yang mempelopori kegiatan itu, di diri saya juga tertanam, saya pokoknya besok harus jadi wira swasta atau pengusaha, tidak mau mendaftar kerja gitu, seperti itu. Dan itu saya buktikan begitu saya lulus, langsung merintis usaha. Dan memang disampaikan Mas Wahyu tadi, ijazah saya belum pernah saya gunakan untuk melamar, jadi masih utuh ya kan. Biar kalau lulus dapat 10 atau 15 yang legalisir itu ya, itu belum bisa kita gunakan. Jadi saya dulu waktu merintis awal
masih idealis di sektor pertanian ya, karena kebetulan basic saya di ekonomi pertanian S1 saya, sehingga saya langsung bikin CV namanya Putra Bangun, berkolaborasi dengan para alumni. Jadi memang kelebihan kita dalam berbisnis itu jaringan ya, network itu sangat penting. Nah, dengan di Kopma ini pasti kita punya jaringan alumni yang sudah sukses sebelumnya. Nah, ini dengan bantuan alumni, jaringan alumni itu kita bersama-sama berkolaborasi, namanya CV Putra Bangun, bergerak di sektor kehutanan dan pertanian. Ya, saat itu kurang lebih ya hampir 6-7 tahun saya menggeluti sektor ini. Kemudian berkembang lagi saat itu dengan idealisme, karena saat itu di Indonesia cukup banyak pengiriman tenaga kerja pembantu ya, wanita ke Arab saat itu masih banyak yang disiksa dan sebagainya. Kemudian kita punya idealisme untuk bagaimana agar yang dikirim jangan pembantu ya, sehingga saat itu saya bikin namanya PJTKI kalau saat dulu, atau PPTKIS, ngirim tenaga kerja ke luar negeri yang formal itu yang punya skill ya, tukang masak, teknisi komputer, supir, kemudian operator pabrik, perawat dan sebagainya ya. Itu saya menggeluti kurang lebih 10 tahun Mas untuk di sektor pengiriman tenaga kerja ini, dan sudah hampir 15.000 sampai 20.000 yang sudah saya kirim ke luar negeri ya. Dan ini memang semuanya sangat membanggakan. Kalau mengirim tenaga kerja itu tambah saudara ya, karena keluarganya juga senang datang ke kantor ya, istilahnya tambah jaringan, tambah saudara. Dan bisnis ini sebenarnya saya sangat enjoy di bisnis itu ya, tapi karena regulasi dengan era globalisasi, khusus yang sektor formal ini tidak harus melalui PJTKI ya, sehingga akhirnya sebelum berakhirnya regulasi itu ada toleransi sekitar 2 tahun, saya mulai merintis baru di sektor jasa sama namanya Dewangga Group ya. Fokusnya sekarang kita di umroh haji ya, kita juga ada Dewangga Store, Dewangga Property, Dewangga Farm dan beberapa kegiatan lain. Tapi core bisnis saya yang awal ada di umroh dan haji. Kalau umroh haji saya sudah hampir 9 tahun, yang sudah saya kirim sekitar 16.000 jamaah sampai hari ini gitu. Dan alhamdulillah semua bisnis itu intinya adalah kepercayaan ya, kejujuran, karena apalagi jasa, sekali kita mendapat kepercayaan dari masyarakat, alhamdulillah terus bisa bertahan dan mendapat amanah dari masyarakat. Oke, jadi mulai pertanian berkembang dari Kopma dulu ya Mas ya, Kopma pertanian, terus PJTKI, sekarang umroh, semuanya adalah. Ini tadi kan manis-manisnya Mas ya. Mestinya di balik manis-manis itu ada ya pahit-pahitnya sedikit. Pasti, begitu. Apa kira-kira apa yang paling masih diingat sampai sekarang itu apa Mas, waktu meniti karir dari nol ini apa Mas? Pasti Mas, namanya suka duka dalam merintis usaha itu kan pasti ya. Jadi memang ya awal merintis ini kan pasti kita harus berjuang dulu ya. Berjuang ya, memang saya pernah Mas, saya ingat ya, saat itu saya mau ke Semarang itu pakai mobil saat itu ya, mobilnya pinjam dari salah satu senior, itu nggak punya uang Mas saat itu ya. Jadi istilahnya mau tanda tangan ataupun mau menawarkan sebuah proyek lah ke Semarang. Jadi saat itu memang mau makan aja kita tahan dulu ibaratnya gitu lah, diempet lah gitu loh. Jadi dan itu pernah saya alami ya, tapi memang saat kita mendapatkan proyek habis dari Semarang, alhamdulillah deal itu juga mendapatkan kepuasan yang luar biasa ya. Berjuang itu memang penuh perjuangan saat itu, dan banyak juga kalau di sektor awal di pertanian jelas ya, karena bisnis ini juga penuh tidak kepastian. Karena apa? Kita misalnya pembibitan, ini kan bisa kena hama ya, bisa kena banjir. Saya pernah sudah pesan istilahnya pembibitan di satu kawasan, kebetulan daerah itu banjir ya, otomatis kan terjadi kerugian ya pastilah ada kerugian, ada untung, itu dalam sebuah bisnis biasa ya. Kalau yang sering juga di umroh haji pernah juga, meskipun kita sudah hati-hati, mungkin ada juga dana-dana kita yang tidak kembali ya, karena mungkin MOU dengan sebuah perusahaan, kemudian perusahaannya lari, juga pernah saya alami Mas, hampir 1 miliar ya saat itu ya. Padahal itu dana dari masyarakat, makanya ini kan harus bangkit lagi. Nah, jadi memang pasti banyak permasalahan yang dihadapi ya, jangan dilihat enaknya begitu ya sekarang. Tapi yang penting ya, intinya apapun itu permasalahannya, kita harus tanggung jawab, itu penting ya, tanggung jawab, dan kita harus punya spirit untuk bangkit lagi ya, untuk bangkit lagi. Dan saya yakin karena saya sudah sering mengalami masa-masa seperti itu,
insya Allah dengan keyakinan, dengan ikhtiar, dengan doa dan tawakal semuanya bisa terlewati. Semuanya alhamdulillah permasalahan-permasalahan yang pernah saya hadapi itu bisa terlewati dengan baik seperti itu. Oke, ada jalannya ya. Berarti yang penting ada kejujuran, komitmen dan tanggung jawab, pasti ada jalannya Ya, begitu Mas Her. alhamdulillah. Nah, ini selain di bidang usaha, beliau ini Mas Her ini juga aktif di dulu sempat aktif di Persis ya Mas, sebagai pendiri PT PSS. Iya, PSS. Persis Solo. Ya. Saestu apa? Saestu ya. Persis Solo Saestu. Itu beliau sebagai salah satu perintisnya. Dan bagaimana nasibnya sekarang, bagaimana yang PSS ini Mas? Ya, jadi memang saya kan selain bisnis juga aktif di berbagai organisasi. Ya, dulu saya aktif di KNPI sebagai ketua KNPI, aktif di HIMI, pengusaha muda. Jadi memang jaringan ini penting ya. Untuk mendapatkan jaringan kita harus masuk ke organisasi-organisasi ya. Dan keuntungannya juga saat kita waktu saya membangun umroh pertama itu ini yang mungkin saya buka di sini ya. Saya itu belum pernah umroh Mas. Ini menarik. Jadi, buka usaha umroh, tapi nggak pernah belum pernah umroh. Pernah umroh ya, belum pernah umroh. Sebenarnya saya sudah mau umroh. Saat itu saya sudah daftar 3 orang, istri saya, ibu saya ya. Tapi karena suatu hal saya nggak bisa berangkat. Yang berangkat istri sama ibu saya ya. Kemudian saya ada job order di Malaysia. Saat itu saya masih ngurusin tenaga kerja gitu, nggak bisa berangkat. Akhirnya setelah pulang, istri saya pulang itu saya gali lah pengalaman selama umroh itu gini. Terus akhirnya saya memberikan diri bikin biro umroh. Tapi saya sendiri belum umroh. Tapi tidak ada orang yang tanya Mas Heru sudah pernah umroh belum? Karena apa? Saat itu kebetulan saya masih habis selesai ketua KNPI. Ya, jadi stakeholder Solo itu trust lah ini. Trust ini sangat penting, kepercayaan masyarakat. Ya, sehingga saya pas bangun dan yang daftar pertama pada saat membuka biro umroh saya 300 orang. Langsung 300 orang. Ya, jadi karena kepercayaan, karena memang pada saat peresmian saya undang semua tokoh-tokoh masyarakat yang hadir saat itu. Semuanya hadir, jadi kan masyarakat lihat ya, oh ini Mas Heru juga bisa dipercaya. Karena apa? Bisnis apapun, apalagi bisnis umroh ini kan menaruh kepercayaan ya. Bayar dulu baru diberangkatkan seperti itu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang, kalau sekarang ya udah sering ya, karena sudah hampir 10 tahun ya, sekarang sudah nggak ada yang tanya lagi. Tapi alhamdulillah intinya menjaga kepercayaan jamaah itu sangat penting gitu loh. Oke, luar biasa sekali. Jadi sama bisnis itu kan harus biasanya melakukan misalnya media itu harus paham media lah. Ini belum belum pernah umroh saya. Alhamdulillah bisa ada trustnya itu tadi ya, karena jaringan ini teman-teman yang khususnya kaula muda yang belum punya jaringan harus membangun jaringan lewat berorganisasi itu salah satunya ya Mas Her. Oke Mas Her, dari beragam pengalaman A sampai Z ini Mas Her, kalau di mata Mas Her ini yang khususnya untuk Solo ini ya. Ini Solo ini yang kurang apa nih Mas Her kira-kira di kacamata Mas Her? Ya, sebenarnya Solo ini kan sudah cukup bagus ya, Pak, dalam arti pertumbuhan perkembangan ekonominya dan sebagainya. Harapan kita jangan sampai Solo ini, terutama kan Solo ini kan selain sektor industri yang maju, tapi kan pilarnya ada di UMKM ya, usaha mikro menengah kecil menengah ya, karena kuliner ya dan sebagainya lah. Ini jangan sampai nanti dengan kemajuan kota mereka hanya jadi penonton ya, karena saya lihat sekarang banyak sekali investor yang dari luar itu yang mengambil peran ya. Jadi kita memang harus ada program UMKM ini harus dinaikkan kelasnya agar mereka benar-benar menjadi pemain inti ekonomi ya. Jadi misalnya mungkin dinaikkan kapasitas kemampuan produksinya, kemampuan digital marketingnya dan sebagainya. Jangan sampai nanti dengan kota yang semakin maju orang-orang Solo malah terpinggir ya, terpinggir baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi hunian ya, karena kan biasanya kalau kita lihat kayak di Jakarta ya, kan dulu lama-lama uang dijual pinggir akhirnya yang mengisi kota orang-orang baru dari luar. Nah, makanya kalau Solo sebenarnya sudah mau tinggal masyarakat ini juga jangan sampai meninggalkan budayanya ya, jangan sampai karena sekarang generasi muda mungkin sudah sosialisasinya kurang, bermasyarakatnya kurang. Nah ini keluarga juga jadi ujung tombak untuk mendidik karakter generasi muda kita agar orang Solo tetap menjadi orang Solo, orang Jawa tetap menjadi orang Jawa dengan akar budaya yang kuat sehingga tidak tergerus oleh perkembangan zaman seperti itu. Ini juga penting untuk dikuatkan ya, mungkin kalau perlu di sekolah-sekolah ditambah pendidikan karakter dan sebagainya. Karena sekarang kan beda ya, orang Jawa orang muda dulu sama sekarang kan tidak semuanya sama, apalagi kalau yang keluarganya sudah tidak begitu mendidik karakternya. Ini kan kadang
mungkin unggah-ungguhnya agak Kurang. kurang dan sebagainya gitu loh. Ini yang mungkin perlu ke depan perlu diprioritaskan untuk generasi muda kita. Oke, ini salah satu pembangunan di kota Solo ini yang belum lama ini, tadi ngobrol-ngobrol juga sebelum kita talkshow, lapangan sepak bola yang menjadi lebih bagus ya Mas. Ya. Ya. Tapi ternyata di balik itu ada dampak yang apa ya, bukan dikatakan, bisa dikatakan agak merugikan masyarakat ya Mas Ya. ya. Salah satunya di lapangan sepak bola di Sriwaru tadi ya. Ya. Seperti itu kondisinya bagus, tapi ketika anak-anak atau warga kampung ingin bermain bus itu harus menyewa dengan harga yang cukup mahal. Ini kira-kira solusinya bagaimana Mas untuk biar pembangunan lapangannya bagus, masyarakat juga ikut menikmati, tapi menikmati beneran begitu, nggak cuma Ya. melihat wah ini lapangannya apa, tapi nggak bisa memakai begitu, harus sewa. Ya, jadi ini memang menjadi permasalahan kita bersama. Seperti kita ketahui bersama kan, di Solo ini kan karena akan pernah mau direncanakan jadi ajang Ya. Piala Dunia ya, Piala Dunia itu kan waktu itu. dibangun ya, termasuk stadion Solo, Manan, Sriwedari, dan ada beberapa 6 stadion tambahan untuk latihan. Ya, yang ini memang standarnya internasional. Sebenarnya itu menjadi anugerah buat kota Solo ya, karena Solo mendapatkan istilahnya tambahan tempat olahraga yang sangat memadai standar internasional. Tapi di sisi lain memang begitu saya turun ke masyarakat atau masuk kemudian, saya juga saat ini menjabat sebagai sekretaris KONI Mas, KONI Surakarta ya. Jadi itu masukan-masukan terkait dengan mahalnya restribusi untuk menyewa lapangan ya. Restribusi ini dan berkurangnya lapangan hijau atau public space untuk anak-anak bermain. Ya dulu kan mungkin di Sriwaru, di beberapa tempat itu kan kalau sore pasti pada mainan sepak bola dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan aksesnya tidak bisa. Nah, ini mungkin nanti perlu ada subsidi. Memang ini untuk memelihara lapangan ini kan cukup mahal biayanya ya. Sehingga mungkin perlu dioptimalkan agar pengelolaan lapangan ini tidak hanya mengandalkan restribusi ya, tapi bisa dioptimalkan secara ekonomi ya, misalnya bisa bikin untuk kegiatan ekonomi mungkin pasar yang tidak merusak tata kelola lapangan ya. Misalnya kalau kita melihat Manahan, ini Manahan kan sebuah kawasan ya, mungkin kalau lapangannya tetap nggak bisa diotak-atik di dalamnya, tapi kan di sekitarnya masih banyak yang bisa dibuat untuk bisa lebih produktif ya, misalnya di sekitar velodrome, kemudian di beberapa tempat itu bisa dibikin public space yang bisa untuk menambah distribusi ya, tidak hanya mengandalkan distribusi dari sewa lapangan, tapi dari situ bisa menambah income pengelola stadion Manahan misalnya, sehingga otomatis kalau ada tambahan dari distribusi lain, mungkin yang distribusi lapangannya bisa ditekan gitu ya. Ditekan ya, bisa dikurangi dan terjangkau. Kedua, bisa juga nanti untuk kepentingan generasi muda, misalnya untuk Karang Taruna atau ada semacam keringanan ya. Keringanan sebenarnya saya sudah pernah menyampaikan kepada pemerintah kota lewat Mas Wali Kota untuk meninjau retribusi yang cukup tinggi, dan rencananya memang sudah akan ada ditinjau kembali ya, agar tentunya bisa lebih terjangkau oleh masyarakat, dan mungkin untuk wilayah sekitar lapangan mungkin ada kekhususan lagi ya, sehingga tidak hanya nanti lapangannya bagus tapi masyarakat sekitar keliling malah jadi penonton ya, mau masuk aja nggak bisa kan, dari luar ya, ironis kan, jadi dia hanya jadi penonton. Ini mestinya jangan sampai terjadi ya, mungkin nanti harus ada kebijakan-kebijakan yang agar tetap pengelolaannya terjaga, perawatannya baik, tapi juga akses untuk masyarakat sekitar masih bisa untuk memanfaatkan seperti itu. Oke, ini untuk masukan juga dari Mas Her, luar biasa sekali. Sebelum lanjut kita minum dulu Mas Her, biar nggak haus ini. Siap. Sekarang kan pembangunan begitu pesat ya Mas Her di kota Solo. Ada yang menyebut bahwa Solo ini menjadi kota metropolitan. Ada yang menyebut Solo ini sebagai kota yang berbudaya begitu. Ya kalau disuruh memilih nih Mas Her, kira-kira Mas Her pilih kota Solo ini menjadi kota modern atau kota yang berbudaya, kira harus milih ini? Pak, kalau harus milih ya, bulan saya punya mimpi Mas. Mimpi itu Solo ya, jadi Solo modern dan Solo berbudaya gitu loh. Jadi tetap tidak bisa dipisahkan ya, tidak bisa dipisahkan maksudnya apa?
maju itu harus kewajiban. Ya, Kota Solo harus menjadi kota yang maju. Maju ini kan kalau sekarang kan arahnya nanti ke arah smart city ya. Smart city ini kan juga lebih luas lagi, nanti ada smart government, smart people, smart. Jadi tidak hanya semuanya harus smart semua. Jangan sampai smartnya hanya masyarakatnya masyarakat smart dan sebagainya. Tapi intinya menurut saya ya tadi tetap maju harus, tapi budayanya juga jangan sampai ditinggalkan. Ya, jadi dalam arti Solo kalau dulu kan ada zaman Solo, sekarang adalah Solo masa lalu. Ya, karena Solo ini kan memang dari dulu abad 20 sudah menjadi kiblatnya kota modern pada saatnya. Ya, tentunya saat ini Solo juga harus kembali lagi menjadi kiblat kota modern dengan tanpa meninggalkan budayanya, gitu loh. Jadi menurut saya ya tidak bisa dipisahkan. Kalau harus milih ya ini satu kesatuan, karena kalau hanya modern budayanya tidak, nanti pasti Solonya akan hilang. Karena Solo itu ya Solo sekarang ya Solo masa lalu. Jadi memang harus melibatkan budaya yang dimiliki oleh kota Solo. Jadi ya mimpi saya Solo ke depan menjadi modern, bisa menjadi kota metropolitan, tapi tetap yang mengangkat tidak lepas dari akar-akar budaya kota Solo itu sendiri. Gitu. Kan biasanya kalau sudah modern tuh Mas ya, budayanya itu pasti hilang, agak keteteran, ya. hilang. Nah, ini gimana biar orangnya maju misalnya, tapi budayanya kayak wayangan. Tapi kita lihat saja coba wayang orang Sriwedari di depan kita nih Mas Her. Iya. Ini tiketnya sudah murah, tapi yang nonton itu Mas Her bisa dihitung jari. Lah ini kan ironis sekali gitu Mas Her, untuk sebagai tadi cita-cita Mas Her sebagai kota modern tapi juga berbudaya. Bagaimana solusinya untuk biar beriringan ini bagaimana Mas Her? Ya. Jadi memang memang ya tadi karena kemajuan zaman, generasi muda tentunya terhadap ketertarikan budaya-budaya kita mulai berkurang. Ya, tadi contoh kalau Mas Wahyu menyampaikan masalah wayang orang ya. Wayang orang Sriwedari. Wayang orang ini kan memang juga harus dikemas, ya harus di budayanya tetap harus ada, tapi mungkin dikolaborasikan dengan kemajuan zaman. Ya mungkin dulu zaman saya waktu kecil kalau wayang orang itu kan mungkin kalau perang hanya mungkin nanti bisa tambah pakai permainan lampu laser atau pakai pedangnya juga bisa nyala beneran atau apa, jadi istilahnya mengikuti buat atraktif ya, gitu ya, atraktif ya, perkembangan zaman juga. Tapi kalau mereka tidak mengikuti perkembangan zaman dari sisi mungkin baik dari sisi cerita dan sebagainya meskipun tanpa mengurangi pakemnya ya, tapi istilahnya mereka harus mengikuti juga adaptif dengan kemajuan zaman. Tapi kalau mereka tidak mengikuti otomatis semakin tidak menarik ya. Agensi mungkin sebenarnya mereka harus dikembangkan ceritanya. Kalau kayak di Prambanan itu kan ada Rama Sinta, itu kan masih oke ya, karena mereka sudah mulai bisa dikemas menjadi sebuah pertunjukan yang kalau nonton itu memukau kan seperti itu. Nah ini mungkin Solo juga ke depan harusnya mulai dikemas secara, apalagi sekarang kan sudah banyak tempat-tempat infrastruktur yang mendukung ya, ada Balai Kambang, ada Lokananta misalnya, ini harus tinggal dikembangkan untuk atraksi-atraksi yang lebih menarik, yang itu menjadi bisa diterima oleh generasi sekarang. Ya ini yang kalau mungkin ceritanya masih cerita lama, gayanya ngasih gaya lama, mungkin ya anak nggak bosan begitu ya. Ya ini memang harus mengikuti ya, budaya juga harus mengikuti tanpa terlepas dari akar budaya itu sendiri gitu loh. Dalam arti ya nggak, misalnya Punokawan jadi 4 orang ya 4 orang, nggak bisa terus ditambahi siapa kan gitu. Tinggal ceritanya. Kalau sekarang kan kayak contoh wayang kulit, ini kan juga cukup banyak dalang yang sudah mulai berinovasi. Lah ini harus seperti itu. Kalau kita lihat bicara wayang kulit kan cukup banyak dalang-dalang yang masih eksis itu kan karena dia ngikuti perkembangan zaman ya, baik itu konten ceritanya, kemudian wayangnya. Sekarang kan saya berkunjung ke Sanggar pembuatan wayang di Sanggar Gogon itu, dia sudah bikin ada wayang hewan-hewan dan sebagainya, ada beruang dan sebagainya. Aneh, tadi itu untuk bagian mengikuti perkembangan dari cerita itu sendiri. Nah ini harus seperti itu. Jadi harus beradaptasi biar ceritanya juga pertunjukannya bisa diterima oleh generasi sekarang. Seperti itu. Ya, diketahui bahwa Mas Her ini adalah salah seorang politisi juga GAEK begitu. Kalau Mas Her misalnya ini diberi kesempatan istilahnya memimpin kota Solo, kira-kira program apa yang pertama kali jenengan lakukan, jenengan benahi dalam biasanya kan 100 hari kerja begitu ya, misalnya ini Mas Her, kira-kira apa yang harus krusial, yang ini harus diutamakan?
Oke. Kalau menurut saya kan saat ini Kota Solo sudah cukup dari sisi infrastruktur kan sudah cukup bagus ya. Apalagi Mas Wali ini kan 17 skala prioritas, sekarang ada 24 skala prioritas sebelum beliau ke Jakarta ini kan hampir semuanya infrastruktur saya baca. Ya. Ini memang membangun ini kan penting ya. Tapi memang kelemahan kita kan kadang-kadang merawatnya. Makanya ini yang pertama pasti dengan tinggalan-tinggal ini kita harus mempersiapkan biaya perawatan yang bagus ya, yang siap. Jangan sampai nanti infrastrukturnya bagus semua pada saat perawatan tidak ada. Ini otomatis padahal biaya perawatan ini kan mengandalkan pendapatan asli daerah. Nah, tentunya kita harus meningkatkan ya. Program pertama smart government ya. Smart government maksudnya apa? Di sini bikin tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan ya. Harapannya apa? Tingkat PAD bisa ditingkatkan ya. Kalau kita lihat laporan 2023 kan dari 700 berapa miliar baru sekitar 600 berapa yang tercapai ya. Nah ini kita benahi ya. Bagaimana agar potensi PAD, karena PAD kita kan hanya dari distribusi hotel ya. Mungkin distribusi parkir ya, kemudian distribusi promosi dan sebagainya. Ini harus kita tata kelolanya kita perbaiki ya, agar tingkat efisiensi transparansinya itu terpenuhi ya. Misal contoh pajak restoran lah ya, rumah makan dan sebagainya. Sejauh mana mereka diterapkan lah. Dulu sebenarnya sudah ada alat yang connect langsung dengan Dinas Pendapatan Daerah. Ya, ini perlu kita tingkatkan lagi efektivitasnya dan sebagainya. Ini harapannya apa? Dengan peningkatan PAD yang maksimal, otomatis tinggalan-tinggalan yang sudah dibangun oleh Mas Gibran ini bisa kita rawat dengan baik. Ya, itu yang pertama menurut saya harus diprioritaskan. Kemudian yang kedua, tentunya dari sisi sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia dengan kota yang maju ini kan harus kita siapkan sumber daya manusia yang mumpuni ya, dalam arti yang siap menerima kemajuan zaman di Kota Solo ya. Kita lihat ada beberapa, kemarin saya ketemu sama beberapa teman, ternyata masih banyak juga warga Kota Solo itu yang putus sekolah ya, putus sekolah. Nah ini tentunya ini menjadi PR kita bersama. Salah satu program kita pengen juga agar setiap keluarga miskin paling tidak dia bisa menyekolahkan sampai sarjana. Ya, harapannya apa? Agar masyarakat Solo ini juga semuanya bisa menerima kemajuan kota nanti. Dan menurut saya dengan pendidikan ini kita tidak mengasih ikan, tapi kita mengasih kail ya. Mereka bisa meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya. Ya, menurut saya itu akan program satu keluarga miskin satu sarjana akan kita dorong juga untuk segera bisa diimplementasikan di Kota Surakarta. Kemudian yang berikutnya menurut saya yang paling penting juga untuk RT itu kan ada ya. RT itu adalah ujung tombak tangan pemerintah untuk masyarakat berdaya. Ya, ini kita pengen mengoptimalkan agar RT itu menjadi ujung tombak untuk program-program pemerintah. Misalnya kayak sekarang masalah stunting ini kan menjadi prioritas pemerintah ya. Kita akan memperkuat RT ini menjadi sebuah organisasi yang kuat, dan saya lihat kalau sekarang kan RT itu baru dikasih sekitar 1,5 juta per tahun. Ya, nah, mungkin nanti ini kita kaji mungkin bisa kita naikkan ya. Kita naikkan mungkin 10 juta ya, agar mereka bisa lebih optimal untuk menjadi ujung tombak pemerintah dalam menanggulangi segala permasalahan yang urgent ya. Kalau sekarang isunya stunting ya, mungkin nanti isu stunting kita prioritaskan untuk dihadapi bersama, karena mereka RT adalah ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Okay. Ya. Banyak beberapa program ya nanti, tapi ya, ini bukan kampanye ya ini. Bukan kampanye. Programnya banyak. Ya, oke. Gitu. Mas Her, ini fenomena yang terbaru akhir-akhir ini kan generasi Z ini kalau sedang didorong-dorong untuk bisa berkarya, berinovasi, bahkan menjadi pemimpin, Mas Her. Ya. Tapi faktanya ada sekitar 9 atau 10 juta pengangguran ini dari generasi Z. Bahkan perusahaan-perusahaan enggan menerima untuk generasi Z karena ada yang mengatakan bahwa generasi ini lembek lah, banyak menuntut, kinerjanya kurang. Bagaimana ini Mas Her selaku yang masih muda ini, tapi bukan generasi Z lagi Mas Her ya? Sudah tua ini. Bagaimana ini Mas Her? Ya, jadi sebenarnya memang
saya juga punya harapan ke Solo ke depan itu adanya perbaikan ekosistem usaha, ya. Ekosistem usaha. Kenapa? Mungkin Solo itu dikenal tempat untuk nyaman untuk tinggal, ya, untuk nyaman karena toleransinya, nyaman untuk tinggali karena mungkin biaya hidupnya murah dan sebagainya. Tapi kota Solo, baik generasi Z ini tidak nyaman untuk mencari rezeki, ya, untuk bekerja. Karena apa? Mungkin UMR-nya dibandingkan sama Karanganyar mungkin lebih tinggi Karanganyar, ya. Jadi ininya jangan sampai generasi Z itu nyari uangnya nanti nggak mau di Solo, tapi dia pengennya ke kota-kota besar, ya, yang kompetitif mungkin dari sisi salary dan sebagainya tinggi, tapi nanti kalau sudah pensiun baru pulang. Berarti jadi kota pensiun begitu ya? Jangan sampai itu ya. Jangan sampai, makanya nanti kita akan perbaiki. Saya punya program namanya nanti kita memperbaiki ekosistem usaha dengan basisnya adalah kewirausahaan. Ya, tadi jangan mencari pekerjaan tapi menciptakan pekerjaan, ya. Apalagi generasi Z ini sekarang kan digital marketing kan sangat luar biasa, ya. Pasarnya tidak terbatas, ya. Kemarin saya belum ketemu diskusi sama salah satu pengusaha digital marketing. Dia sekarang lagi membutuhkan 1000 house live, ya, yang untuk live TikTok, ya, 1000, ya. Karena dia sudah punya produk sekali. Jadi sebenarnya masih banyak potensi-potensi wirausaha di sektor digital marketing, ya. Ya, bukan kalau saya basicnya saya wirausaha, jadi saya sebenarnya banyak, ya. Kadang-kadang orang kan bingung, saya mau kerja apa, saya mau wirausaha apa, itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dikerjakan. Nah, ini tinggal kita bangkitkan generasi muda ini untuk berwirausaha disesuaikan dengan bidangnya masing-masing, ya. Jadi kita harus nanti mungkin kalau dulu saya di Kopma bikin pusat pengembangan wirausaha mahasiswa, nanti mungkin saya bikin pusat pengembangan wirausaha pemuda, ya, untuk para generasi muda Solo, untuk yang mau wirausaha harus kita motivasi dulu. Ya, setelah motivasi kenapa? Karena kewirausahaan itu bukan spirit, ya. Spirit kewirausahaan itu tidak harus jadi pengusaha, ya. Kalau mungkin dia seorang pendidik tapi punya spirit kewirausahaan akan beda, ya. Mungkin dia seorang dokter punya spirit kewirausahaan, kewirausahaan itu spirit, ya, bukan harus jadi pengusaha. Karena spirit pengusaha itu, ya, itu ngambil risiko, melihat peluang menjadi potensi dan sebagainya. Jadi kita harus kembangkan virus-virus kewirausahaan ke semua generasi muda agar mereka tidak usah bingung lagi dari pekerjaan. Menciptakan pekerjaan, begitu, Mas. Pekerjaan tadi. Ini penting memang, ini menjadi spirit agar ekosistemnya tadi Solo menjadi kota yang nyaman, tidak hanya untuk ditinggali tapi nyaman juga untuk berusaha, nyaman untuk mencari pekerjaan, nyaman untuk otomatis nanti kompetisi kerjanya menjadi bagus, ya. Otomatis salarynya juga akan naik. Gitu. Oke, itu tadi gagasan dari Mas Her bagaimana mengolah Solo biar tidak hanya nyaman ditempati oleh pensiunan, tapi juga untuk anak-anak muda untuk berkarya, begitu. Oke, Mas Her, ini satu lagi terakhir untuk pesan bagi generasi muda, generasi milenial, karena itu tadi seperti yang saya katakan bahwa niat berwirausaha itu ada, tapi mau melangkah ini kan biasanya mikirnya modal. Ya, itu. Ya. Seperti apa, Mas Her? Ya. Triknya seperti apa? Ya, mungkin untuk generasi muda, ya, sebelum ke sana, yang pasti modal itu bukan alasan, ya, bukan hambatan. Ya, karena apa? Karena saya dulu juga merintis usaha tanpa modal, ya. Pastilah namanya mau merintis pasti nggak punya apa-apa. Ya, modal kita ya tadi jaringan, ya. Jaringan itu penting, ya. Jaringan itu kalau saya dulu kan jaringan alumni, ya, jaringan bisnis yang kita dapatkan pada saat saya menjadi pengurus Kopma, saya kan berhubungan dengan semua vendor, ya. Nah, itu bisa kita jalin lagi. Ya, kalau teman-teman yang belum punya pengalaman organisasi, ya bisa juga masuk ke organisasi-organisasi, ya. Contoh HIPMI. HIPMI ini juga terbuka pada bukan yang sudah sukses juga, tapi mereka juga yang masih merintis bisa bergabung. Apalagi komunitas-komunitas pengusaha juga banyak, yang tidak formal, misalnya komunitas pengusaha UMKM dan sebagainya, harus berorganisasi, berkolaborasi, itu penting. Jadi modal itu bukan jaminan lagi. Apalagi tadi yang digital, saya kemarin ketemu yang host live itu yang 1000 orang itu rata-rata mahasiswa, ya, karena mereka jam kerjanya sehari hanya 4 jam, ya. Live itu hanya 4 jam, sisanya dia masih bisa kuliah, ya, dan pendapatannya, gajinya sudah UMR, dan dia dapat pendapatan unlimited pada saat transaksinya istilahnya ada transaksinya melebihi target dan sebagainya, dia bisa mendapatkan pendapatan yang luar biasa, ya. Contoh ini menurut saya bisa menjadi trigger untuk mereka untuk bangkit, ya. Jadi yang penting mau mencoba, ya, karena generasi muda sekarang kan biasanya
terkenal dengan generasi rebahan ya. Wah, Ya, generasi rebahan itu yang bikin, pokoknya, betul. Mager ya, Malas gerak. dan sebagainya. Ini beda memang, karena memang ini harus semangat lagi, jangan sampai hanya mager di kamar megang HP, dan sebagainya. Memang spirit berjuangnya harus dipompa lagi ya, karena memang beda ya zaman saya dengan zaman sekarang. Nah, ini memang harus kita bikin program agar mereka punya kemandirian. Ini penting ya, karena kalau orang hanya ya, ini juga penting ya. Dulu waktu saya kuliah itu saya untuk menciptakan semangat kewirausahaan itu saya tidak mau dikirimi uang oleh orang tua saya. Ya, kalau saya tunggu-tunggu terimanya itu, Mas. Kalau saya Pak, jadi memang dengan kekurangan itu kita menjadi peka akan bisnis. Contoh ya, waktu saya kuliah semester 2 saya sudah tidak mau dikirimi, tidak mau dikirimi. Memang saya menjadi bulan pertanian saat itu kan ada laporan bikin laporan saya, terus yang nyablon itu saya, yang tak bikinkan saya nyablon dan sebagainya, belajarnya sablon. Jadi dengan kita kekurangan, kita menjadi peka terhadap potensi bisnis ya, menurut saya. Tapi kalau semuanya tersuplai dengan baik, ya itu sudah nggak mau. Jadi di depannya ada potensi bisnis, mungkin nggak dianggap bisnis gitu. Tapi kalau kita dengan kekurangan tadi potensi itu kita, ini bisa digawe bisnis, ini bisa dibikin. Nah, itu pengalaman saya ya seperti itu. Karena memang itu saya terapkan jika saya semester 2 itu sudah nggak mau dikirimi oleh orang tua. Dan alhamdulillah sejak saat itu sampai sekarang sudah tidak bergantung sama orang tua. Wah, luar biasa Mas Her. Jadi harus bergerak, bahwa mau bikin mie instan itu aja juga harus dimasak ya Mas Her. Jadi nggak ada langsung jadi, harus berproses seperti itu ya. Semuanya pasti dengan proses lah. Oke, itu tadi kita ngobrolan dengan Mas Her Suprabu, menarik sekali bahwa generasi muda itu harus berani mengambil langkah, bergerak, mewujudkan apa yang diinginkan. Jadi jangan cuma mager atau generasi rebahan tadi Mas Her nyebutnya. Oke Mas Her, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses selalu, memberi inspirasi kepada generasi muda. Sukses selalu dalam berkarir. Amin, amin. Terima kasih Mas Wahyu. Sukses selalu, sehat selalu. Matur suwun. Mas Wahyu. Monggo ditunjuk dulu Mas Her. Mas Wahyu. Ya, terima kasih sahabat Radar Solo TV atas perhatiannya. Kita nanti ngobrol-ngobrol dengan tokoh-tokoh yang lain dalam program Bincang Tokoh. Apa inspirasinya, idenya, nanti kita kupas bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.